Pengajian Gus Ikdam selalu dinanti oleh masyarakat Jawa Timur. Sebagai seorang ulama yang dikenal bijaksana dan sederhana, setiap ceramahnya penuh dengan hikmah. Malam itu, halaman masjid desa dipadati oleh jamaah dari berbagai kalangan. Mereka datang dari desa-desa sekitar, membawa keluarga dan teman-teman mereka. Suasana malam terasa syahdu, dengan alunan doa pembuka yang menggetarkan hati. Para jamaah duduk khusyuk menunggu Gus Ikdam memulai pengajian. Ketika Gus Ikdam mulai berbicara, suasana berubah hening. Pesannya kali ini adalah tentang pentingnya keikhlasan dalam hidup dan menjauhi perbuatan zalim. Dengan gaya penyampaian yang santai namun menyentuh, ia berhasil membuat jamaah tertawa sekaligus merenung. Setiap kalimat yang diucapkannya seolah menjadi nasihat yang langsung masuk ke hati. Banyak dari jamaah yang menitikan air mata mendengar kisah-kisah penuh pelajaran yang ia ceritakan. Di sela-sela pengajian, Gus Ikdam menyelipkan cerita-cerita pendek yang menggambarkan keutamaan berbagi dan membantu sesama. Ia mengingatkan para jamaah untuk tidak terjebak dalam ambisi duniawi yang hanya bersifat sementara. Pengajiannya tidak hanya menyentuh ranah spiritual, tetapi juga sosial, mengajak masyarakat untuk saling peduli. Jamaah semakin larut dalam suasana itu, merasa seperti mendapatkan energi baru untuk menjalani kehidupan. Namun, di tengah suasana yang khusyuk, tiba-tiba terdengar suara ribut di belakang. Beberapa orang terlihat berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah parkiran. Seorang jamaah wanita berteriak panik karena motornya hilang. Keributan kecil itu membuat perhatian jamaah teralihkan. Meski begitu, Gus Ikdam tetap tenang dan mencoba menenangkan jamaah. Ia meminta semua orang untuk tetap bersabar dan tidak langsung menuduh siapapun. Keributan itu akhirnya sampai ke telinga Gus Ikdam. Dengan tenang, ia menghentikan ceramahnya untuk memastikan situasi terkendali. Beberapa jamaah mencoba mencari motor yang hilang di sekitar masjid, tetapi hasilnya nihil. Gus Ikdam, meski tetap tenang, terlihat berpikir keras. Tidak ada yang menyangka bahwa pengajian yang damai ini akan berubah menjadi awal dari kejadian yang luar biasa. Di tengah suasana pengajian yang biasanya penuh kedamaian, kehilangan motor menjadi perhatian utama. Pemilik motor, seorang ibu parubaya, menangis sambil memohon agar motornya ditemukan. Ia bercerita bahwa motor itu satu-satunya alat transportasi untuk bekerja. Jamaah yang lain mencoba menenangkannya, sementara beberapa orang mulai membicarakan kemungkinan pelaku. Sebagian besar menduga ini adalah ulah preman desa yang sering membuat onar. Gus Ikdam, yang mendengar cerita ibu tersebut, merasa iba. Ia meminta semua orang untuk tetap berpikiran positif dan berdoa agar masalah ini segera terselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan izin Allah, katanya. Meski demikian, ia menyadari bahwa tindakan nyata juga diperlukan. Ia memutuskan untuk turun langsung membantu mencari motor itu. Para jamaah terpana melihat tindakan Gus Ikdam yang begitu peduli. Sementara itu, salah satu jamaah melaporkan melihat seorang pria mencurigakan membawa motor ke arah jalan utama desa. Dugaan semakin kuat bahwa ini adalah ulah Bagrok, seorang preman yang sudah lama menjadi momok bagi masyarakat setempat. Bagrok dikenal licik dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan jika tertangkap basah. Berita ini membuat suasana semakin tegang. Warga yang sebelumnya tenang mulai panik. Gus Ikdam meminta salah satu pemuda desa untuk meminjamkan motornya. Dengan sigap, ia naik ke atas motor dan berkata, "Bismillah, saya akan kejar pelakunya." Jamaah yang melihat ini tidak percaya bahwa seorang ulama seperti Gus Ikdam akan bertindak langsung. Mereka merasa kagum sekaligus khawatir. Perasaan campur aduk memenuhi hati para jamaah. Mereka hanya bisa mendoakan keselamatan Gus Ikdam. Dalam waktu singkat, Gus Ikdam sudah berada di jalan raya. Ia memacu motor dengan kecepatan tinggi, mengikuti arah yang dilaporkan oleh saksi. Malam itu, jalanan desa yang biasanya sepi berubah menjadi saksi dari aksi mengejar yang mendebarkan. Di kejauhan, ia melihat sosok yang diduga Bagrok dengan motor curian. Gus Ikdam mempercepat laju motornya, sementara angin malam menerpa wajahnya. Ia bertekad untuk mengakhiri kekacauan yang terjadi malam itu. Bagrok adalah sosok yang ditakuti di desa-desa sekitar. Ia dikenal sebagai preman yang tidak hanya mencuri, tetapi juga sering memeras warga yang tidak berdaya. Kehidupannya penuh dengan kekerasan dan ancaman, sehingga tak banyak orang yang berani melawannya. Bagrok memiliki tubuh kekar dan tatapan mata yang tajam, cukup untuk membuat orang gemetar hanya dengan melihatnya. Ia merasa bahwa desa ini adalah wilayah kekuasaannya, dan ia bebas melakukan apa saja. Malam itu, Bagrok berhasil membawa motor curian ke jalan utama desa.
Ia merasa puas karena berhasil melancarkan aksinya tanpa hambatan. Ia berencana menjual motor tersebut ke salah satu penadah yang sudah menunggunya di desa sebelah. Dengan santai, ia mengendarai motor itu sambil sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengejarnya. Baginya, ini hanya pekerjaan kecil yang biasa ia lakukan. Namun, ketenangan Bagro terusik ketika ia melihat cahaya lampu motor di kejauhan yang terus mendekat. Ia merasa ada yang tidak beres. Bagro mempercepat motornya, mencoba menjauh dari pengejar. Ia tidak tahu siapa yang ada di belakangnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera keluar dari desa ini. Baginya, melarikan diri adalah satu-satunya cara untuk menghindari masalah. Bagro terkejut ketika akhirnya ia melihat bahwa pengejarnya adalah seorang pria bersorban yang terlihat berbeda dari polisi atau warga biasa. Ia mencoba mengabaikan dan tetap fokus melarikan diri, tetapi rasa penasaran mulai mengusiknya. Siapa orang ini? Mengapa ia mengejarku? Pikir Bagro. Dalam hatinya, ada sedikit rasa takut, meski ia berusaha untuk tetap tenang. Dengan motor yang semakin cepat, Bagro mencoba mencari jalan tikus untuk menghilangkan jejak. Namun, Gus Ikdam yang mengejarnya tidak menyerah. Ia terus memacu motornya dengan tekad yang bulat. Di dalam hati Bagro, mulai muncul keraguan. Ia sadar bahwa orang yang mengejarnya bukan orang biasa. Namun, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk lolos dari situasi ini. Ketika akhirnya berhasil mendekati Bagro, Gus Ikdam mulai berteriak, meminta Bagro untuk berhenti. Suaranya tegas namun tetap menenangkan. Hentikan motormu. Tidak ada tempat untuk lari, teriaknya. Namun, Bagro tidak mengindahkan peringatan itu. Ia malah semakin mempercepat laju motornya, mencoba memperlebar jarak dengan Gus Ikdam. Gus Ikdam menyadari bahwa ia harus berpikir cepat. Ia mengarahkan motornya ke jalur lain untuk memotong jalan Bagro. Meski malam semakin gelap, Gus Ikdam tampak percaya diri. Ia mengandalkan insting dan doanya untuk melancarkan aksinya. Dalam hati, ia terus mengingatkan dirinya bahwa ini bukan sekadar mengejar motor, tetapi juga menyelamatkan seorang manusia dari kehancuran. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Gus Ikdam berhasil memotong jalan Bagro di sebuah tikungan tajam. Bagro yang terkejut mencoba menghindar, tetapi ia kehilangan kendali atas motornya. Dengan suara berderit, motornya tergelincir ke tepi jalan. Bagro terjatuh, tetapi ia cepat-cepat bangkit. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata penuh kemarahan. Tanpa ragu, Bagro berdiri dan mengambil posisi menyerang. Ia merasa tidak ada pilihan lain selain melawan. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Dengan sorban yang masih melilit di lehernya, ia turun dari motor dan menghadapi Bagro. Tidak ada gunanya melawan. Kembalikan motor itu, dan kita selesaikan ini dengan damai, katanya dengan nada tegas. Bagro tidak peduli. Ia melancarkan serangan pertama, tetapi Gus Ikdam berhasil menghindar dengan gerakan yang lincah. Bagi Gus Ikdam, ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang memenangkan hati seseorang yang tersesat. Ia tahu bahwa perlawanan ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa kebenaran selalu menang. Gus Ikdam dan Bagro terlibat dalam kejar-kejaran yang intens di jalan desa. Gus Ikdam, yang sudah terbiasa menghadapi berbagai rintangan, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia menganggap ini sebagai bagian dari tugasnya untuk menegakkan kebenaran. Di sisi lain, Bagro yang mulai kelelahan merasa terpojok. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan membawa keuntungan baginya. Di setiap tikungan, Gus Ikdam semakin mendekati Bagro. Meski begitu, ia tetap menjaga ketenangan dan tidak terbawa emosi. Ia mengingat ajaran gurunya bahwa kekuatan sejati terletak pada kesabaran dan keyakinan. Dengan doa di hati, ia terus mengejar Bagro sambil mencari momen yang tepat untuk menghentikannya. Beberapa warga yang melihat kejadian ini mulai berkumpul di pinggir jalan. Mereka tidak percaya bahwa seorang ulama seperti Gus Ikdam berani menghadapi seorang preman seperti Bagro. Mereka terpesona oleh keberanian dan keteguhannya. Banyak di antara mereka yang berdoa agar Gus Ikdam berhasil menghentikan Bagro tanpa terjadi hal-hal yang buruk. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Bagro mencoba melompati jembatan kecil dengan motornya. Namun, usahanya gagal. Motor itu terpeleset dan jatuh ke dalam parit. Bagro terlempar ke sisi jalan, tetapi ia segera bangkit dan bersiap untuk melawan. Di hadapannya, Gus Ikdam sudah berdiri dengan tenang. Di tengah suasana yang mencekam, Gus Ikdam kembali memberikan peringatan terakhir. Sudah cukup, Bagro. Ini saatnya berhenti. Jangan memperburuk keadaan,
katanya dengan suara yang dalam. Namun, Bagrok yang keras kepala tetap memilih untuk melawan. Ia mengambil posisi menyerang, siap untuk perkelahian yang tak terhindarkan. Pertemuan antara Gus Ikdam dan Bagrok di ujung jalan menjadi momen yang menegangkan. Suasana gelap dengan hanya diterangi lampu motor membuat keadaan semakin dramatis. Bagrok berdiri dengan napas terengah-engah, menatap tajam ke arah Gus Ikdam. Ia tahu bahwa lawannya bukan orang biasa, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dalam pikirannya, ini adalah soal harga diri. Bagrok merasa ia harus mempertahankan reputasinya sebagai preman yang tak terkalahkan. Gus Ikdam berdiri tegap, sorban melilit rapi di lehernya. Dengan wajah tenang, ia menatap Bagrok tanpa rasa takut. Ia berkata dengan nada tegas, Bagrok, sudahi semua ini. Kau tahu apa yang kau lakukan salah. Serahkan motor itu dan bertobatlah. Namun, alih-alih mendengarkan, Bagrok malah tertawa mengejek. Kau pikir siapa dirimu? Hanya seorang ustaz yang berani main hakim sendiri, kata Bagrok dengan nada penuh amarah. Bagrok lalu melangkah maju, mengepalkan tinjunya seolah bersiap untuk menyerang. Namun, Gus Ikdam tidak bergeming. Ia tetap tenang, mencoba mengendalikan situasi. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberi kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Ia tidak ingin melukai Bagrok, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kejahatan terus berlanjut. Ia tahu, ini adalah momen penting untuk menyadarkan Bagrok. Beberapa warga mulai berdatangan dari kejauhan, ingin melihat apa yang terjadi. Mereka berdiri berjauhan, takut mendekati Bagrok yang terkenal kejam. Namun, keberanian Gus Ikdam membuat mereka sedikit lega. Mereka berharap ulama yang mereka hormati ini mampu mengatasi situasi tanpa kekerasan. Tetapi di dalam hati, mereka juga khawatir akan keselamatan Gus Ikdam. Ketegangan semakin memuncak ketika Bagrok melayangkan pukulan pertama. Gus Ikdam berhasil menghindar dengan gerakan yang lincah. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Bagrok, tetapi tidak satu pun yang berhasil mengenai Gus Ikdam. Warga yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, kagum dengan ketangkasan Gus Ikdam. Di tengah perkelahian itu, Gus Ikdam terus mencoba berbicara kepada Bagrok, berusaha menyentuh hatinya yang keras. Bagrok melayangkan serangan bertubi-tubi, namun Gus Ikdam tetap bertahan tanpa menunjukkan niat menyerang balik. Kau hebat dalam menyerang, Bagrok, tapi apakah kau pernah berpikir tentang hidupmu? Apa kau puas dengan cara hidup seperti ini? Ucap Gus Ikdam sambil menghindari pukulan berikutnya. Perkataan itu justru membuat Bagrok semakin marah. Ia menganggap ucapan itu sebagai penghinaan. Dengan penuh emosi, Bagrok berteriak dan mencoba menjatuhkan Gus Ikdam dengan kekuatan penuhnya. Namun, Gus Ikdam dengan mudah menghindar dan menggunakan sorban yang melilit lehernya untuk menangkis serangan. Gerakan itu terlihat seperti seni bela diri yang luar biasa, membuat warga semakin kagum. Bagrok mulai merasa frustrasi karena semua usahanya sia-sia. Meski terus menghindar, Gus Ikdam akhirnya menyadari bahwa ia harus mengambil langkah tegas. Ia tidak ingin melukai Bagrok, tetapi ia harus menghentikan serangan ini sebelum situasi semakin memburuk. Dengan sebuah gerakan cepat, Gus Ikdam melilitkan sorbannya ke lengan Bagrok, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Bagrok terjatuh, tetapi segera bangkit lagi, kali ini dengan lebih agresif. Sudah cukup, Bagrok. Ini bukan tentang siapa yang kuat, tapi tentang siapa yang benar, seru Gus Ikdam dengan nada yang menggema di malam itu. Namun, Bagrok tidak mendengarkan. Ia merasa harga dirinya dipertaruhkan. Dalam pikirannya, kalah dari seorang ulama adalah aib yang tidak bisa diterima. Ia kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, Gus Ikdam akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perkelahian ini dengan menunjukkan bahwa kebaikan lebih kuat daripada kekerasan. Ia mengeluarkan ajian yang telah lama ia pelajari dari gurunya, sebuah ilmu yang disebut ajian Bolosewu. Dengan membaca doa tertentu, Gus Ikdam memancarkan energi yang membuat Bagrok terhenti seketika. Ajian Bolosewu adalah ilmu yang diwariskan kepada Gus Ikdam oleh gurunya. Ilmu ini bukan untuk melukai, melainkan untuk mengendalikan situasi dan menyadarkan hati yang keras. Gus Ikdam berdiri tegap, membaca doa dalam hati. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa berubah. Bagrok, yang sebelumnya begitu agresif, mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Bagrok, dengarkan aku, ucap Gus Ikdam dengan nada yang tenang tetapi penuh wibawa. Ajian ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu. Berhentilah melawan, dan kembalilah ke jalan yang benar. Bagrok merasa tubuhnya menjadi berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak.
Ia mencoba melawan, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin lemah tubuhnya. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub. Mereka melihat bagaimana Gus Ikdam, dengan ketenangannya, berhasil mengendalikan situasi tanpa menggunakan kekerasan. Mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar otot dan kekerasan, yaitu kekuatan doa dan kebaikan. Beberapa warga mulai berbisik, memuji keberanian dan kebijaksanaan Gus Ikdam. Bagrok, yang akhirnya tidak mampu melawan, terjatuh ke tanah. Ia kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya selama ini penuh dengan kesia-siaan. Air mata mulai mengalir dari matanya, meskipun ia mencoba menahannya. Gus Ikdam mendekati Bagrok dengan langkah perlahan. Ia tidak menunjukkan rasa kemenangan, melainkan belas kasih. Bagrok, semua orang bisa berubah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin kembali, katanya. Kata-kata itu menembus hati Bagrok, membuatnya terdiam. Ia mulai merasakan bahwa mungkin inilah saatnya untuk mengubah hidupnya. Bagrok terbaring di tanah, tubuhnya lemah dan pikirannya kacau. Ia menatap Gus Ikdam yang berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kasih. Dalam hatinya, ada pergulatan besar antara rasa malu, marah, dan penyesalan. Selama bertahun-tahun, ia merasa bahwa hidupnya berada di atas kekuatan dan kekerasan. Namun, malam ini ia disadarkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kebenaran. Warga yang menyaksikan kejadian itu mendekat dengan hati-hati. Mereka melihat Bagrok yang biasanya arogan kini terdiam tak berdaya. Beberapa dari mereka merasa lega, sementara yang lain merasa kasihan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa preman yang begitu ditakuti akhirnya bisa tumbang, bukan oleh kekerasan, tetapi oleh kekuatan doa dan kebaikan. Gus Ikdam membungkuk, menyentuh bahu Bagrok dengan lembut. Kau memiliki pilihan, Bagrok. Kau bisa tetap seperti ini, atau kau bisa bangkit dan memulai hidup baru. Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi siapa saja yang mau bertaubat, katanya dengan suara yang lembut tetapi penuh keyakinan. Kata-kata itu terasa seperti cambuk bagi hati Bagrok. Dengan suara lirih, Bagrok akhirnya berkata, aku lelah, Gus. Aku lelah hidup seperti ini. Air matanya mengalir deras, membasahi tanah tempat ia berbaring. Ia tidak lagi peduli pada harga diri atau reputasi. Ia hanya ingin keluar dari kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan dosa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bagrok merasakan ketenangan dalam hatinya. Gus Ikdam tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar bagi Bagrok. Ia memandang warga yang berkumpul di sekitar mereka dan berkata, mari kita bantu saudara kita ini. Kita semua pernah salah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri. Warga mengangguk setuju, merasa bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung perubahan Bagrok. Jamaah dan warga desa mulai berkumpul di tempat kejadian. Mereka semua ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Gus Ikdam, yang tetap tenang, menjelaskan situasi dengan singkat. Ia meminta warga untuk tidak menghakimi Bagrok, melainkan membantu proses perubahannya. Warga yang sebelumnya takut pada Bagrok ini mulai melihatnya sebagai manusia yang membutuhkan bantuan. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Bagrok mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, penyesalan yang mendalam. Ia duduk di tanah dengan wajah yang tertunduk, memandangi kedua tangannya yang gemetar. Air matanya tak terbendung lagi, membasahi wajahnya yang selama ini keras. Ia sadar bahwa hidupnya selama ini penuh dengan kesalahan yang tak terhitung. Dalam hati, ia memohon agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Gus Ikdam mendekat dengan langkah perlahan, memberikan waktu bagi Bagrok untuk merenung. Bagrok, kata Gus Ikdam dengan lembut, Allah itu Maha Pengampun. Tidak peduli seberapa besar dosamu, jika kau sungguh-sungguh bertaubat, pintu maafnya selalu terbuka. Kata-kata itu menghentak hati Bagrok. Ia terisak, mengangkat wajahnya yang penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Gus, ucap Bagrok dengan suara bergetar. Aku sudah terlalu jauh dalam dosa. Apa mungkin Allah masih mau menerima tobatku? Gus Ikdam tersenyum penuh kasih. Ia duduk di samping Bagrok dan meletakkan tangan di bahunya. Setiap orang punya masa lalu, tetapi Allah menilai kita dari usaha untuk berubah. Mulailah dengan meminta ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanmu.
Di tengah kerumunan, para jamaah dan warga desa terdiam, menyaksikan momen penuh haru itu. Beberapa dari mereka tak kuasa menahan air mata, menyaksikan seorang preman yang selama ini ditakuti kini menunjukkan sisi manusiawinya. Mereka mulai menyadari bahwa bahkan orang seperti Bagro pun masih memiliki kesempatan untuk berubah jika diberi dorongan yang tepat. Dengan penuh kesungguhan, Bagrok menundukkan kepala dan berdoa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia memohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang telah ia lakukan. Suaranya lirih, tetapi terasa penuh keikhlasan. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Bagrok memulai langkah pertamanya menuju kehidupan yang baru. Setelah Bagrok memohon ampun, perhatian beralih pada motor yang menjadi awal dari semua kejadian ini. Motor tersebut masih tergeletak di tepi jalan, dengan beberapa goresan akibat pengejaran tadi. Gus Ikdam berdiri dan menginstruksikan beberapa warga untuk memeriksa kondisi motor tersebut. Mari kita pastikan motor ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya, katanya dengan nada tenang. Pemilik motor, seorang ibu parubaya yang sebelumnya panik, mendekat dengan penuh harap. Ia terisak melihat motornya masih utuh, meski sedikit rusak. Terima kasih, Gus. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan ini, ia ucapnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, ini bukan tentang saya. Semua ini karena pertolongan Allah. Bersyukurlah kepadanya. Bagrok, yang masih duduk di tanah, melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa malu sekaligus bersyukur bahwa motornya bisa dikembalikan tanpa kerusakan berarti. Dengan suara pelan, ia berkata kepada pemilik motor, maafkan saya, Bu. Saya sudah salah. Saya akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakannya. Ibu itu terkejut, tetapi ia melihat ketulusan di mata Bagrok. Dengan lembut, ia berkata, saya sudah memaafkanmu. Semoga Allah memberkahi langkahmu ke depan. Kata-kata itu membuat hati Bagrok semakin tersentuh. Ia merasa bahwa dunia masih memberinya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Warga yang menyaksikan kejadian ini merasa lega dan bahagia. Mereka melihat bagaimana keadilan bisa ditegakkan tanpa harus menggunakan kekerasan. Gus Ikdam menunjukkan bahwa pendekatan yang penuh kasih sayang dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Malam itu menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Keesokan harinya, Bagrok datang ke masjid untuk bertemu dengan Gus Ikdam. Ia mengenakan pakaian yang lebih bersih dan sederhana, berbeda dari penampilannya yang biasa. Ia tampak canggung, tetapi ada tekad di wajahnya. Gus Ikdam menyambutnya dengan hangat, mengajak Bagrok duduk di serambi masjid. Apa yang bisa saya bantu, Bagrok? Tanya Gus Ikdam dengan senyum. Bagrok menghela napas panjang sebelum menjawab. Saya ingin berubah, Gus. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Hidup saya selama ini penuh dengan kekacauan. Saya tidak punya apa-apa lagi, katanya dengan suara lirih. Gus Ikdam mendengarkan dengan sabar, memberikan waktu bagi Bagrok untuk mencurahkan isi hatinya. Gus Ikdam menjelaskan bahwa langkah pertama untuk berubah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mulailah dengan sholat dan memohon ampunan setiap hari. Jangan terburu-buru, tapi lakukan dengan konsisten. Allah melihat niat dan usahamu, ujarnya. Bagrok mengangguk, merasa bahwa ia akhirnya memiliki arah dalam hidupnya. Selain itu, Gus Ikdam juga menyarankan Bagrok untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah ia sakiti. Mintalah maaf kepada mereka. Mungkin tidak semua akan langsung memaafkan, tetapi itu bagian dari prosesmu untuk berubah. Keberanianmu untuk meminta maaf adalah langkah besar, katanya. Kata-kata itu membuat Bagrok semakin yakin bahwa ia bisa memperbaiki hidupnya. Hari itu, Bagrok mulai menjalani hidup barunya. Ia meluangkan waktu untuk belajar sholat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Islam lebih dalam. Ia juga berusaha mencari pekerjaan yang halal, meskipun tidak mudah. Dengan bimbingan Gus Ikdam, Bagrok perlahan-lahan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Perubahan Bagrok menjadi pembicaraan di desa. Banyak yang awalnya tidak percaya bahwa seorang preman seperti Bagrok bisa berubah. Namun, seiring waktu, warga mulai melihat kesungguhan dalam usahanya. Ia sering terlihat di masjid, mengikuti pengajian, dan membantu membersihkan lingkungan. Perilakunya yang dulu kasar kini berubah menjadi lebih ramah dan sopan. Beberapa warga yang sebelumnya takut padanya mulai memberanikan diri untuk berbicara. Mereka memberi dukungan moral, meskipun masih ada yang meragukan ketulusan Bagrok. Namun, Gus Ikdam terus meyakinkan warga bahwa perubahan membutuhkan waktu dan dukungan dari lingkungan.
kita semua pernah salah. Tugas kita adalah saling membantu, bukan saling menjatuhkan, katanya kepada jamaah. Bagrok merasa bersyukur atas dukungan yang ia terima. Ia mulai merasa diterima oleh masyarakat, meskipun ia tahu bahwa tidak semua orang langsung mempercayainya. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berubah, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Suatu hari, Bagrok datang ke rumah ibu pemilik motor yang ia curi. Ia membawa sejumlah uang hasil kerja kerasnya untuk memperbaiki kerusakan motor tersebut. Ibu itu terkejut, tetapi ia menerima dengan hati yang lapang. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh ingin berubah. Semoga Allah memberkahi usahamu, katanya dengan senyum hangat. Kisah Bagrok menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Mereka mulai menyadari bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang memiliki tekad dan bimbingan yang tepat. Gus Ikdam menjadi tokoh yang semakin dihormati, tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kemampuannya menyentuh hati orang-orang yang paling sulit diubah. Dengan bimbingan Gus Ikdam, Bagrok memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ia meninggalkan kehidupan lamanya sebagai preman dan mulai bekerja sebagai buruh di ladang milik warga. Meski penghasilannya kecil, ia merasa bahagia karena hidupnya kini lebih tenang. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan sholat subuh di masjid, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Warga yang melihat perubahan Bagrok merasa kagum. Mereka yang awalnya meragukan niatnya kini mulai percaya. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan, seperti memberikan pekerjaan tambahan atau mengajaknya bergabung dalam kegiatan sosial. Bagrok merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan. Gus Ikdam terus mendampingi Bagrok dalam proses perubahannya. Ia sering memberikan nasihat dan motivasi, memastikan bahwa Bagrok tidak merasa sendirian. Perubahan itu bukan perjalanan yang mudah, tetapi kau sudah mengambil langkah pertama yang paling penting, katanya suatu hari. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Bagrok untuk terus maju, meskipun jalannya penuh rintangan. Di sisi lain, Bagrok juga mulai membantu Gus Ikdam dalam kegiatan pengajian. Ia sering membantu menyiapkan tempat atau mengatur logistik. Warga yang melihat ini semakin yakin bahwa perubahan Bagrok adalah nyata. Beberapa dari mereka bahkan mulai mendekatkan diri kepada agama karena terinspirasi oleh cerita Bagrok. Kisah Bagrok menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dengan bimbingan yang tepat dan niat yang tulus, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Gus Ikdam merasa bersyukur karena bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Baginya, keberhasilan ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang selalu menang atas keburukan. Perjalanan Bagrok menuju kehidupan baru tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana masa lalunya menghantui, terutama ketika ia bertemu dengan teman-temannya yang masih terlibat dalam dunia kejahatan. Beberapa dari mereka mengolok-olok perubahan Bagrok, mengatakan bahwa ia telah menjadi lemah dan kehilangan jati dirinya. Mereka mencoba membujuknya untuk kembali bergabung, tetapi Bagrok dengan tegas menolak. Namun, di dalam hatinya, Bagrok tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa takut. Ia khawatir teman-teman lamanya akan berusaha mengganggunya atau bahkan membahayakan warga desa. Kekhawatiran ini membuatnya sering merasa gelisah. Ia datang kepada Gus Ikdam untuk meminta nasihat. Gus, bagaimana jika mereka mencoba menyakiti saya atau orang-orang di sekitar saya? Ditanyanya dengan nada cemas. Gus Ikdam menatap Bagrok dengan penuh pengertian. Cobaan adalah bagian dari proses perubahan. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Percayalah bahwa Allah akan melindungimu jika kau tetap berada di jalan yang benar, kata Gus Ikdam dengan tenang. Kata-kata itu memberikan ketenangan kepada Bagrok, meskipun ia tahu bahwa tantangan ke depan tidak akan mudah. Di sisi lain, warga desa mulai menunjukkan dukungan yang lebih besar kepada Bagrok. Mereka menyadari bahwa perubahan yang ia lakukan bukanlah hal yang mudah. Beberapa warga bahkan memberikan pekerjaan tambahan untuk membantu Bagrok menghidupi dirinya. Dukungan ini membuat Bagrok semakin yakin bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Meski begitu, ada satu malam di mana Bagrok hampir menyerah. Ia merasa lelah secara fisik dan mental. Namun, saat ia hendak kembali ke kebiasaan lamanya, ia melihat bayangan Gus Ikdam dalam pikirannya, mengingatkan tentang nilai dari kesabaran dan keimanan. Dengan air mata mengalir, ia berdoa kepada Allah untuk memberinya kekuatan agar tetap teguh di jalan yang benar. Pada suatu hari, salah satu teman lama Bagrok, bernama Jango, datang ke desa dengan maksud untuk menantangnya. Jango adalah preman yang dulu menjadi rekan dekat Bagrok. Ia merasa bahwa perubahan Bagrok adalah penghinaan bagi kelompok mereka. Dengan nada penuh ancaman, Jango berkata,
Kau sudah berubah, Bagrok. Apa kau pikir dunia akan memaafkanmu begitu saja? Bagrok berusaha tetap tenang. Ia menatap Jango dengan penuh keyakinan dan berkata, aku tidak mencari pengampunan dari dunia. Yang aku cari adalah pengampunan dari Allah. Jika kau ingin bertarung, aku tidak akan melawan. Hidupku sekarang bukan untuk kekerasan. Jawaban itu membuat Jango terkejut sekaligus marah. Warga desa yang melihat kejadian itu segera melapor kepada Gus Ikdam. Tidak butuh waktu lama bagi Gus Ikdam untuk datang ke lokasi. Ia berdiri di antara Bagrok dan Jango, menatap Jango dengan tatapan yang penuh wibawa. Apa yang kau cari di sini, Jango? Apakah kau ingin menyeret orang lain ke dalam dosa bersamamu? Tanyanya dengan suara tegas. Jango merasa terintimidasi oleh kehadiran Gus Ikdam. Namun, ia mencoba menutupi rasa takutnya dengan sikap arogan. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia tidak melupakan siapa dirinya, jawab Jango dengan nada tajam. Gus Ikdam tersenyum tipis. Kita semua memiliki masa lalu, tetapi itu tidak menentukan siapa kita sekarang. Kau juga bisa berubah jika mau, katanya dengan lembut. Percakapan itu membuat Jango sedikit goyah, meskipun ia tidak menunjukkan secara terang-terangan. Ia akhirnya pergi dengan kemarahan yang tertahan. Bagrok merasa lega tetapi juga khawatir bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Gus Ikdam meyakinkannya bahwa keberanian untuk tetap berada di jalan yang benar adalah senjata terbaik dalam menghadapi cobaan seperti ini. Bagrok mulai memahami bahwa masa lalunya adalah pelajaran berharga untuk masa depannya. Ia tidak lagi merasa malu membicarakan kehidupannya yang kelam. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk menginspirasi orang lain. Dengan bimbingan Gus Ikdam, ia mulai berbicara dalam pengajian kecil, berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya. Warga desa yang mendengarkan merasa tersentuh oleh kejujuran dan kerendahan hati Bagrok. Ia tidak mencoba menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, melainkan menggunakannya sebagai pelajaran. Saya tahu bagaimana rasanya tersesat dalam kegelapan. Tapi saya juga tahu bahwa ada cahaya di ujung jalan jika kita mau mencarinya, katanya dalam salah satu pengajian. Kisah Bagrok mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa orang yang memiliki kehidupan serupa datang kepadanya untuk meminta nasihat. Bagrok merasa bahwa ini adalah cara Allah memberikan kesempatan baginya untuk menebus dosa-dosanya. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, Bagrok tetap merasa bahwa ia belum sepenuhnya menebus kesalahannya. Ia mulai mencari cara untuk membantu masyarakat lebih luas. Bersama Gus Ikdam, ia mengorganisasi kegiatan sosial, seperti membersihkan masjid dan membantu warga miskin. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat posisinya di masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antara warga. Gus Ikdam merasa bangga melihat perubahan Bagrok. Allah memilihmu untuk menjadi contoh bagi banyak orang, Bagrok. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari perubahan kecil yang kau lakukan, katanya. Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Bagrok untuk terus maju, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Waktu berlalu, dan Bagrok mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Tidak hanya di desanya, tetapi juga di daerah sekitarnya. Ia sering diundang untuk berbagi cerita tentang perjuangannya melawan masa lalu. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang merasa bahwa hidup mereka tidak memiliki harapan. Pada suatu malam, saat pengajian besar di desa, Gus Ikdam meminta Bagrok untuk memberikan ceramah singkat. Bagrok merasa gugup, tetapi ia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Saya adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, seburuk apapun mereka. Jangan pernah menyerah untuk mencari jalan kembali kepadanya." Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan dan air mata dari jamaah. Banyak yang merasa terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan Bagrok. Setelah acara selesai, beberapa orang datang untuk mengucapkan terima kasih. Mereka merasa bahwa cerita Bagrok memberikan mereka harapan baru dalam hidup. Bagrok merasa bersyukur bahwa kehidupannya yang dulu kelam kini berubah menjadi berkah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya yang dulu ditakuti kini dihormati. Ia merasa bahwa ini semua adalah hasil dari bimbingan Gus Ikdam dan kemurahan Allah. Baginya, ini adalah kemenangan hati yang tidak ternilai harganya. Di sisi lain, Jango, yang pernah menantangnya, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia diam-diam menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Bagrok melihatnya dari kejauhan dan merasa bahwa mungkin, ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar di komunitas mereka. Bagrok kini hidup sebagai bagian dari masyarakat yang harmonis. Ia bekerja keras,
beribadah dengan tekun, dan terus membantu orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan tujuan dan makna. Warga desa yang dulu takut padanya kini melihatnya sebagai salah satu teladan. Gus Ikdam merasa bahwa perubahan Bagrok adalah salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya sebagai seorang ulama. Ia melihat bagaimana kekuatan doa dan kasih sayang dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Ini adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dikatanya dalam salah satu pengajian. Bagrok juga mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarganya. Ia mendatangi orang tua dan saudara-saudaranya, meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Mereka menerima Bagrok dengan penuh haru, merasa bahwa mereka akhirnya mendapatkan kembali anggota keluarga yang mereka cintai. Pada akhirnya, kisah Bagrok menjadi pengingat bagi semua orang bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dengan niat yang tulus, usaha yang konsisten, dan bimbingan yang tepat, setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan cahaya di ujung jalan. Bagrok menutup harinya dengan sujud syukur, berterima kasih kepada Allah atas kesempatan yang telah diberikan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan hati yang penuh keyakinan. Cahaya itu kini bukan lagi sekadar harapan, tetapi kenyataan yang ia genggam erat. Sudah cukup, Bagrok. Ini bukan tentang siapa yang kuat, tapi tentang siapa yang benar, diseru Gus Ikdam dengan nada yang menggema di malam itu. Namun, Bagrok tidak mendengarkan. Ia merasa harga dirinya dipertaruhkan. Dalam pikirannya, kalah dari seorang ulama adalah aib yang tidak bisa diterima. Ia kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, Gus Ikdam akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perkelahian ini dengan menunjukkan bahwa kebaikan lebih kuat daripada kekerasan. Ia mengeluarkan ajian yang telah lama ia pelajari dari gurunya, sebuah ilmu yang disebut ajian Bolo Sewu. Dengan membaca doa tertentu, Gus Ikdam memancarkan energi yang membuat Bagrok terhenti seketika. Ajian Bolo Sewu adalah ilmu yang diwariskan kepada Gus Ikdam oleh gurunya. Ilmu ini bukan untuk melukai, melainkan untuk mengendalikan situasi dan menyadarkan hati yang keras. Gus Ikdam berdiri tegap, membaca doa dalam hati. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa berubah. Bagrok, yang sebelumnya begitu agresif, mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Bagrok, dengarkan aku, ya ucap Gus Ikdam dengan nada yang tenang tetapi penuh wibawa. Ajian ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu. Berhentilah melawan, dan kembalilah ke jalan yang benar. Bagrok merasa tubuhnya menjadi berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Ia mencoba melawan, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin lemah tubuhnya. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub. Mereka melihat bagaimana Gus Ikdam, dengan ketenangannya, berhasil mengendalikan situasi tanpa menggunakan kekerasan. Mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar otot dan kekerasan, yaitu kekuatan doa dan kebaikan. Beberapa warga mulai berbisik, memuji keberanian dan kebijaksanaan Gus Ikdam. Bagrok, yang akhirnya tidak mampu melawan, terjatuh ke tanah. Ia kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya selama ini penuh dengan kesia-siaan. Air mata mulai mengalir dari matanya, meskipun ia mencoba menahannya. Gus Ikdam mendekati Bagrok dengan langkah perlahan. Ia tidak menunjukkan rasa kemenangan, melainkan belas kasih. Bagrok, semua orang bisa berubah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin kembali, katanya. Kata-kata itu menembus hati Bagrok, membuatnya terdiam. Ia mulai merasakan bahwa mungkin inilah saatnya untuk mengubah hidupnya. Bagrok terbaring di tanah, tubuhnya lemah dan pikirannya kacau. Ia menatap Gus Ikdam yang berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kasih. Dalam hatinya, ada pergulatan besar antara rasa malu, marah, dan penyesalan. Selama bertahun-tahun, ia merasa bahwa hidupnya berada di atas kekuatan dan kekerasan. Namun, malam ini ia disadarkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kebenaran. Warga yang menyaksikan kejadian itu mendekat dengan hati-hati. Mereka melihat Bagrok yang biasanya arogan kini terdiam tak berdaya. Beberapa dari mereka merasa lega, sementara yang lain merasa kasihan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa preman yang begitu ditakuti akhirnya bisa tumbang, bukan oleh kekerasan, tetapi oleh kekuatan doa dan kebaikan. Gus Ikdam membungkuk, menyentuh bahu Bagrok dengan lembut. Kau memiliki pilihan, Bagrok.
Kau bisa tetap seperti ini, atau kau bisa bangkit dan memulai hidup baru. Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi siapa saja yang mau bertaubat, dikatanya dengan suara yang lembut tetapi penuh keyakinan. Kata-kata itu terasa seperti cambuk bagi hati Bagrok. Dengan suara lirih, Bagrok akhirnya berkata, aku lelah, Gus. Aku lelah hidup seperti ini." Air matanya mengalir deras, membasahi tanah tempat ia berbaring. Ia tidak lagi peduli pada harga diri atau reputasi. Ia hanya ingin keluar dari kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan dosa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bagrok merasakan ketenangan dalam hatinya. Gus Ikdam tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar bagi Bagrok. Ia memandang warga yang berkumpul di sekitar mereka dan berkata, mari kita bantu saudara kita ini. Kita semua pernah salah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri." Warga mengangguk setuju, merasa bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung perubahan Bagrok. Jamaah dan warga desa mulai berkumpul di tempat kejadian. Mereka semua ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Gus Ikdam, yang tetap tenang, menjelaskan situasi dengan singkat. Ia meminta warga untuk tidak menghakimi Bagrok, melainkan membantu proses perubahannya. Warga yang sebelumnya takut pada Bagrok ini mulai melihatnya sebagai manusia yang membutuhkan bantuan. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Bagrok mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, penyesalan yang mendalam. Ia duduk di tanah dengan wajah yang tertunduk, memandangi kedua tangannya yang gemetar. Air matanya tak terbendung lagi, membasahi wajahnya yang selama ini keras. Ia sadar bahwa hidupnya selama ini penuh dengan kesalahan yang tak terhitung. Dalam hati, ia memohon agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Gus Ikdam mendekat dengan langkah perlahan, memberikan waktu bagi Bagrok untuk merenung. "Bagrok," kata Gus Ikdam dengan lembut, Allah itu Maha Pengampun. Tidak peduli seberapa besar dosamu, jika kau sungguh-sungguh bertaubat, pintu maafnya selalu terbuka." Kata-kata itu menghentak hati Bagrok. Ia terisak, mengangkat wajahnya yang penuh dengan rasa bersalah. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Gus," ucap Bagrok dengan suara bergetar. "Aku sudah terlalu jauh dalam dosa. Apa mungkin Allah masih mau menerima tobatku?" Gus Ikdam tersenyum penuh kasih. Ia duduk di samping Bagrok dan meletakkan tangan di bahunya. "Setiap orang punya masa lalu, tetapi Allah menilai kita dari usaha untuk berubah. Mulailah dengan meminta ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanmu." Di tengah kerumunan, para jamaah dan warga desa terdiam, menyaksikan momen penuh haru itu. Beberapa dari mereka tak kuasa menahan air mata, menyaksikan seorang preman yang selama ini ditakuti kini menunjukkan sisi manusiawinya. Mereka mulai menyadari bahwa bahkan orang seperti Bagrok pun masih memiliki kesempatan untuk berubah jika diberi dorongan yang tepat. Dengan penuh kesungguhan, Bagrok menundukkan kepala dan berdoa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia memohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang telah ia lakukan. Suaranya lirih, tetapi terasa penuh keikhlasan. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Bagrok memulai langkah pertamanya menuju kehidupan yang baru. Setelah Bagrok memohon ampun, perhatian beralih pada motor yang menjadi awal dari semua kejadian ini. Motor tersebut masih tergeletak di tepi jalan, dengan beberapa goresan akibat pengejaran tadi. Gus Ikdam berdiri dan menginstruksikan beberapa warga untuk memeriksa kondisi motor tersebut. "Mari kita pastikan motor ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya," katanya dengan nada tenang. Pemilik motor, seorang ibu parubaya yang sebelumnya panik, mendekat dengan penuh harap. Ia terisak melihat motornya masih utuh, meski sedikit rusak. "Terima kasih, Gus. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan ini," ucapnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, ini bukan tentang saya. Semua ini karena pertolongan Allah. Bersyukurlah kepadanya." Bagrok, yang masih duduk di tanah, melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa malu sekaligus bersyukur bahwa motornya bisa dikembalikan tanpa kerusakan berarti. Dengan suara pelan, ia berkata kepada pemilik motor, maafkan saya, Bu. Saya sudah salah. Saya akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakannya." Ibu itu terkejut, tetapi ia melihat ketulusan di mata Bagrok. Dengan lembut, ia berkata, saya sudah memaafkanmu. Semoga Allah memberkahi langkahmu ke depan." Kata-kata itu membuat hati Bagrok semakin tersentuh. Ia merasa bahwa dunia masih memberinya kesempatan untuk menjadi lebih baik.
Warga yang menyaksikan kejadian ini merasa lega dan bahagia. Mereka melihat bagaimana keadilan bisa ditegakkan tanpa harus menggunakan kekerasan. Gus Ikdam menunjukkan bahwa pendekatan yang penuh kasih sayang dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Malam itu menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Keesokan harinya, Bagrok datang ke masjid untuk bertemu dengan Gus Ikdam. Ia mengenakan pakaian yang lebih bersih dan sederhana, berbeda dari penampilannya yang biasa. Ia tampak canggung, tetapi ada tekad di wajahnya. Gus Ikdam menyambutnya dengan hangat, mengajak Bagrok duduk di serambi masjid. "Apa yang bisa saya bantu, Bagrok?" tanya Gus Ikdam dengan senyum. Bagrok menghela napas panjang sebelum menjawab. "Saya ingin berubah, Gus. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Hidup saya selama ini penuh dengan kekacauan. Saya tidak punya apa-apa lagi," katanya dengan suara lirih. Gus Ikdam mendengarkan dengan sabar, memberikan waktu bagi Bagrok untuk mencurahkan isi hatinya. Gus Ikdam menjelaskan bahwa langkah pertama untuk berubah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mulailah dengan sholat dan memohon ampunan setiap hari. Jangan terburu-buru, tapi lakukan dengan konsisten. Allah melihat niat dan usahamu, ujarnya. Bagrok mengangguk, merasa bahwa ia akhirnya memiliki arah dalam hidupnya. Selain itu, Gus Ikdam juga menyarankan Bagrok untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah ia sakiti. Mintalah maaf kepada mereka. Mungkin tidak semua akan langsung memaafkan, tetapi itu bagian dari prosesmu untuk berubah. Keberanianmu untuk meminta maaf adalah langkah besar, katanya. Kata-kata itu membuat Bagrok semakin yakin bahwa ia bisa memperbaiki hidupnya. Hari itu, Bagrok mulai menjalani hidup barunya. Ia meluangkan waktu untuk belajar sholat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Islam lebih dalam. Ia juga berusaha mencari pekerjaan yang halal, meskipun tidak mudah. Dengan bimbingan Gus Ikdam, Bagrok perlahan-lahan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Perubahan Bagrok menjadi pembicaraan di desa. Banyak yang awalnya tidak percaya bahwa seorang preman seperti Bagrok bisa berubah. Namun, seiring waktu, warga mulai melihat kesungguhan dalam usahanya. Ia sering terlihat di masjid, mengikuti pengajian, dan membantu membersihkan lingkungan. Perilakunya yang dulu kasar kini berubah menjadi lebih ramah dan sopan. Beberapa warga yang sebelumnya takut padanya mulai memberanikan diri untuk berbicara. Mereka memberi dukungan moral, meskipun masih ada yang meragukan ketulusan Bagrok. Namun, Gus Ikdam terus meyakinkan warga bahwa perubahan membutuhkan waktu dan dukungan dari lingkungan. "Kita semua pernah salah. Tugas kita adalah saling membantu, bukan saling menjatuhkan," katanya kepada jamaah. Bagrok merasa bersyukur atas dukungan yang ia terima. Ia mulai merasa diterima oleh masyarakat, meskipun ia tahu bahwa tidak semua orang langsung mempercayainya. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berubah, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Suatu hari, Bagrok datang ke rumah ibu pemilik motor yang ia curi. Ia membawa sejumlah uang hasil kerja kerasnya untuk memperbaiki kerusakan motor tersebut. Ibu itu terkejut, tetapi ia menerima dengan hati yang lapang. "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh ingin berubah. Semoga Allah memberkahi usahamu," katanya dengan senyum hangat. Kisah Bagrok menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Mereka mulai menyadari bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang memiliki tekad dan bimbingan yang tepat. Gus Ikdam menjadi tokoh yang semakin dihormati, tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kemampuannya menyentuh hati orang-orang yang paling sulit diubah. Dengan bimbingan Gus Ikdam, Bagrok memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ia meninggalkan kehidupan lamanya sebagai preman dan mulai bekerja sebagai buruh di ladang milik warga. Meski penghasilannya kecil, ia merasa bahagia karena hidupnya kini lebih tenang. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan sholat subuh di masjid, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Warga yang melihat perubahan Bagrok merasa kagum. Mereka yang awalnya meragukan niatnya kini mulai percaya. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan, seperti memberikan pekerjaan tambahan atau mengajaknya bergabung dalam kegiatan sosial. Bagrok merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan. Gus Ikdam terus mendampingi Bagrok dalam proses perubahannya. Ia sering memberikan nasihat dan motivasi, memastikan bahwa Bagrok tidak merasa sendirian. "Perubahan itu bukan perjalanan yang mudah, tetapi kau sudah mengambil langkah pertama yang paling penting," katanya suatu hari. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Bagrok untuk terus maju, meskipun jalannya penuh rintangan. Di sisi lain,
Bagrok juga mulai membantu Gus Ikdam dalam kegiatan pengajian. Ia sering membantu menyiapkan tempat atau mengatur logistik. Warga yang melihat ini semakin yakin bahwa perubahan Bagrok adalah nyata. Beberapa dari mereka bahkan mulai mendekatkan diri kepada agama karena terinspirasi oleh cerita Bagrok. Kisah Bagrok menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dengan bimbingan yang tepat dan niat yang tulus, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Gus Ikdam merasa bersyukur karena bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Baginya, keberhasilan ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang selalu menang atas keburukan. Perjalanan Bagrok menuju kehidupan baru tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana masa lalunya menghantui, terutama ketika ia bertemu dengan teman-temannya yang masih terlibat dalam dunia kejahatan. Beberapa dari mereka mengolok-olok perubahan Bagrok, mengatakan bahwa ia telah menjadi lemah dan kehilangan jati dirinya. Mereka mencoba membujuknya untuk kembali bergabung, tetapi Bagrok dengan tegas menolak. Namun, di dalam hatinya, Bagrok tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa takut. Ia khawatir teman-teman lamanya akan berusaha mengganggunya atau bahkan membahayakan warga desa. Kekhawatiran ini membuatnya sering merasa gelisah. Ia datang kepada Gus Ikdam untuk meminta nasihat. "Gus, bagaimana jika mereka mencoba menyakiti saya atau orang-orang di sekitar saya?" ditanyanya dengan nada cemas. Gus Ikdam menatap Bagrok dengan penuh pengertian. Cobaan adalah bagian dari proses perubahan. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Percayalah bahwa Allah akan melindungimu jika kau tetap berada di jalan yang benar, kata Gus Ikdam dengan tenang. Kata-kata itu memberikan ketenangan kepada Bagrok, meskipun ia tahu bahwa tantangan ke depan tidak akan mudah. Di sisi lain, warga desa mulai menunjukkan dukungan yang lebih besar kepada Bagrok. Mereka menyadari bahwa perubahan yang ia lakukan bukanlah hal yang mudah. Beberapa warga bahkan memberikan pekerjaan tambahan untuk membantu Bagrok menghidupi dirinya. Dukungan ini membuat Bagrok semakin yakin bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Meski begitu, ada satu malam di mana Bagrok hampir menyerah. Ia merasa lelah secara fisik dan mental. Namun, saat ia hendak kembali ke kebiasaan lamanya, ia melihat bayangan Gus Ikdam dalam pikirannya, mengingatkan tentang nilai dari kesabaran dan keimanan. Dengan air mata mengalir, ia berdoa kepada Allah untuk memberinya kekuatan agar tetap teguh di jalan yang benar. Pada suatu hari, salah satu teman lama Bagrok, bernama Jango, datang ke desa dengan maksud untuk menantangnya. Jango adalah preman yang dulu menjadi rekan dekat Bagrok. Ia merasa bahwa perubahan Bagrok adalah penghinaan bagi kelompok mereka. Dengan nada penuh ancaman, Jango berkata, kau sudah berubah, Bagrok. Apa kau pikir dunia akan memaafkanmu begitu saja?" Bagrok berusaha tetap tenang. Ia menatap Jango dengan penuh keyakinan dan berkata, aku tidak mencari pengampunan dari dunia. Yang aku cari adalah pengampunan dari Allah. Jika kau ingin bertarung, aku tidak akan melawan. Hidupku sekarang bukan untuk kekerasan." Jawaban itu membuat Jango terkejut sekaligus marah. Warga desa yang melihat kejadian itu segera melapor kepada Gus Ikdam. Tidak butuh waktu lama bagi Gus Ikdam untuk datang ke lokasi. Ia berdiri di antara Bagrok dan Jango, menatap Jango dengan tatapan yang penuh wibawa. "Apa yang kau cari di sini, Jango? Apakah kau ingin menyeret orang lain ke dalam dosa bersamamu?" ditanyanya dengan suara tegas. Jango merasa terintimidasi oleh kehadiran Gus Ikdam. Namun, ia mencoba menutupi rasa takutnya dengan sikap arogan. "Aku hanya ingin memastikan bahwa dia tidak melupakan siapa dirinya," jawab Jango dengan nada tajam. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Kita semua memiliki masa lalu, tetapi itu tidak menentukan siapa kita sekarang. Kau juga bisa berubah jika mau," katanya dengan lembut. Percakapan itu membuat Jango sedikit goyah, meskipun ia tidak menunjukkan secara terang-terangan. Ia akhirnya pergi dengan kemarahan yang tertahan. Bagrok merasa lega tetapi juga khawatir bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Gus Ikdam meyakinkannya bahwa keberanian untuk tetap berada di jalan yang benar adalah senjata terbaik dalam menghadapi cobaan seperti ini. Bagrok mulai memahami bahwa masa lalunya adalah pelajaran berharga untuk masa depannya. Ia tidak lagi merasa malu membicarakan kehidupannya yang kelam. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk menginspirasi orang lain. Dengan bimbingan Gus Ikdam, ia mulai berbicara dalam pengajian kecil, berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya. Warga desa yang mendengarkan merasa tersentuh oleh kejujuran dan kerendahan hati Bagrok. Ia tidak mencoba menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, melainkan menggunakannya sebagai pelajaran.
Saya tahu bagaimana rasanya tersesat dalam kegelapan. Tapi saya juga tahu bahwa ada cahaya di ujung jalan jika kita mau mencarinya, katanya dalam salah satu pengajian. Kisah Bagrok mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa orang yang memiliki kehidupan serupa datang kepadanya untuk meminta nasihat. Bagrok merasa bahwa ini adalah cara Allah memberikan kesempatan baginya untuk menebus dosa-dosanya. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, Bagrok tetap merasa bahwa ia belum sepenuhnya menebus kesalahannya. Ia mulai mencari cara untuk membantu masyarakat lebih luas. Bersama Gus Ikdam, ia mengorganisasi kegiatan sosial, seperti membersihkan masjid dan membantu warga miskin. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat posisinya di masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antara warga. Gus Ikdam merasa bangga melihat perubahan Bagrok. Allah memilihmu untuk menjadi contoh bagi banyak orang, Bagrok. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari perubahan kecil yang kau lakukan, katanya. Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Bagrok untuk terus maju, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Waktu berlalu, dan Bagrok mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Tidak hanya di desanya, tetapi juga di daerah sekitarnya. Ia sering diundang untuk berbagi cerita tentang perjuangannya melawan masa lalu. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang merasa bahwa hidup mereka tidak memiliki harapan. Pada suatu malam, saat pengajian besar di desa, Gus Ikdam meminta Bagrok untuk memberikan ceramah singkat. Bagrok merasa gugup, tetapi ia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Saya adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, seburuk apapun mereka. Jangan pernah menyerah untuk mencari jalan kembali kepadanya." Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan dan air mata dari jamaah. Banyak yang merasa terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan Bagrok. Setelah acara selesai, beberapa orang datang untuk mengucapkan terima kasih. Mereka merasa bahwa cerita Bagrok memberikan mereka harapan baru dalam hidup. Bagrok merasa bersyukur bahwa kehidupannya yang dulu kelam kini berubah menjadi berkah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya yang dulu ditakuti kini dihormati. Ia merasa bahwa ini semua adalah hasil dari bimbingan Gus Ikdam dan kemurahan Allah. Baginya, ini adalah kemenangan hati yang tidak ternilai harganya. Di sisi lain, Jango, yang pernah menantangnya, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia diam-diam menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Bagrok melihatnya dari kejauhan dan merasa bahwa mungkin, ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar di komunitas mereka. Bagrok kini hidup sebagai bagian dari masyarakat yang harmonis. Ia bekerja keras, beribadah dengan tekun, dan terus membantu orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan tujuan dan makna. Warga desa yang dulu takut padanya kini melihatnya sebagai salah satu teladan. Gus Ikdam merasa bahwa perubahan Bagrok adalah salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya sebagai seorang ulama. Ia melihat bagaimana kekuatan doa dan kasih sayang dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Ini adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, katanya dalam salah satu pengajian. Bagrok juga mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarganya. Ia mendatangi orang tua dan saudara-saudaranya, meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Mereka menerima Bagrok dengan penuh haru, merasa bahwa mereka akhirnya mendapatkan kembali anggota keluarga yang mereka cintai. Pada akhirnya, kisah Bagrok menjadi pengingat bagi semua orang bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dengan niat yang tulus, usaha yang konsisten, dan bimbingan yang tepat, setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan cahaya di ujung jalan. Bagrok menutup harinya dengan sujud syukur, berterima kasih kepada Allah atas kesempatan yang telah diberikan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan hati yang penuh keyakinan. Cahaya itu kini bukan lagi sekadar harapan, tetapi kenyataan yang ia genggam erat.